Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna billah. Bismillahi tawakkalna fillah. Bismillahi tawakkalna lillah. Alhamdulillahi binurika safi'il hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara, al-ayah. Yahdikumullah, kalamullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa kami harapkan doa dan restunya dalam perjuangan suci menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimakumullah. Khususnya mari kembali kita awali dengan mendoakan beliau orang tua kita, beliau guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, yang telah mengarahkan kita bersama, yang telah memberikan contoh kepada kita bersama, mendoakan kita, mendampingi kita agar kita mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terkadang kita telah melupakan apa yang menjadi suri tauladannya, terkadang telah menjadi samar apa yang menjadi nasihat-nasihatnya, terkadang telah jauh tuntunan-tuntunan yang diberikan kepada kita semua dikarenakan akhir zaman yang sudah kian menjelang. Beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta Ibu, dan juga yang guru kita Syekh Maulana Kakang Gusti yang Ki Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam Al-Mauqud Syekh Abi Khutbah Syekh Abi Khudrah Syekh Maulana Kakang Gusti Syekh Budi Bakti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimakamkan di pangkuan sucinya Allah, senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan selalu, dan juga diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, murid dan jamaah beliau, agar mampu meneruskan tongkat estafet perjuangan dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga digabungkan ruh rasa kita dengan birrul kudus beliau, sehingga betul-betul walaupun raga telah berpisah, jasad telah berpilah, tetapi langkah
perjuangan kita, langkah kehidupan kita baik lahir maupun batin sesuai dengan cita-cita beliau atas diri kita, sesuai dengan angan beliau atas diri kita dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau Akhirul Kiram Al-Ustaz Bapak Puji Winoto sekeluarga yang dibahagiakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah, dalam rengkuhan kasih sayang Allah, sehingga disukseskan seluruh program-program perjuangannya dalam menggapai ridho Allah, membawa pribadi, keluarga, masyarakat menuju Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat seiman seakidah, senasib seperjuangan fidil Islam yang kami cintai dan kami banggakan, rahimakumullah. Pertama dan paling utama tentunya kembali mari kita mempersiapkan batin kita untuk menyambut rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyambut barokahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghaturkan rasa syukur tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syukur dan ada tasyakur. Setelah batin kita, yaitu ruhaniyah kita, ruh suci kita konang jabang bayi, ruh suci ini tersentuh, mampu menyaksikan setiap saat dan detik keagungan dan kebesarannya Allah. Tatkala roh kita mampu bergabung merasakan kekuatan Tuhan, merasakan kekayaannya Allah, merasakan kemahadikdayaannya Allah, merasakan kemahasuciannya Allah, dan senantiasa disaksikan setiap saat dan sang rasa merasakan belian kasih sayangnya. Inilah alam malakut yang hakiki. Inilah alamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah alamnya para soleh. Inilah alamnya aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan manusia biasa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama hidup di dunia, sama-sama makan dan minum, sama-sama bekerja, sama-sama dia melangkah, berkeluarga, bersosialisasi. Yang membedakan adalah batiniahnya. Orang awam tatkala dia pegang sabit, hilang angannya kepada Allah, angannya menuju sabit. Manusia biasa tatkala pegang cangkul, hilang zikirnya, zikir angannya menuju kepada cangkul. Orang biasa tatkala menghadapi sawah dan ladangnya, zikirnya yang semula ya latif, yang semula ya latif menjadi ya duit, ya panen, ya duit. Orang umum tatkala menghadapi dunianya, zikirnya ya dunia, ya dunia, ya dunia. Sedangkan kekasih Allah,
keistimewaan daripada wali-walinya Allah, daripada orang-orang soleh. Apapun yang dipegang, apapun sedang mengapapun, dia tetap angannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membedakan kualitas manusia satu dengan manusia yang lain. Yang membedakan adalah sudah diterangkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia pangkat derajat kalian wahai manusia di hadapan Allah itu yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar yang dikatakan oleh para sesepuh kita, jalmo tan kena kira. Kelihatannya bajunya putih, belum tentu isinya di dalam dadanya, yaitu ruh rasanya ini putih. Kelihatannya bajunya hitam, belum tentu yang di dalam itu hitam. Kelihatannya pakai sorban, pakai peci, belum tentu dia yang paling patuh kepada Allah. Sedangkan standar kemuliaan kita ini diterangkan dalam Al-Quran adalah yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi yang paling patuh itu adalah yang paling sederhana rumahnya. Bisa jadi yang paling patuh itu adalah orang-orang yang biasa. Bisa jadi yang paling patuh itu adalah tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Tidak bisa diukur bentuk rumahnya, bentuk bajunya, warna bajunya, kondisi dunianya, tidak bisa menjadi ukuran. Tetapi di akhir zaman manusia mulai terjadi pendangkalan. Yang dihormati adalah dia yang banyak hartanya. Yang dihormati adalah orang yang paling tinggi jabatannya. Sedangkan orang-orang yang kelihatan biasa diabaikan. Ini yang harus kita berantas. Mulai kita kembalikan ke titik nol, ke firman-Nya Allah, kembali dalam Al-Quranul Karim, bahwa yang paling mulia, yang paling patuh kepada Allah Subhanahu. Manusia yang paling baik apa? Yang paling membawa manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu mendikari Rasulullah. Manusia yang terbaik adalah yang membawa manfaat. Dia bangun tidur sampai tidur lagi, tidak hanya hidupnya untuk pribadinya, tidak hanya untuk istri dan anaknya, tidak hanya untuk keluarganya, tapi ada sumbangsih yang berwujud kehidupannya untuk perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali mari kita siapkan ruh rasa kita untuk menghaturkan syukur tasakur, menghaturkan terima kasih. Syukur ungkapan rasa, tasakur wujudnya. Semakin bersyukur, semakin wujud nampak dalam kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita ikrarkan bersama biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat beserta salam sudah sering kita sampaikan. Sholawat itu qalbun salim, salam itu adalah dalam cara kita menjalani kehidupan, adalah keselamatan. Semoga senantiasa tersanjungkan keharibaan bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Semoga kita betul-betul umatnya Rasulullah yang bersolawat dan salam, yang mampu menyanjungkan, menghaturkan kehidupan kita dengan qalbun salim dan akhlakul karimah, yang dinamakan insan kamil. Manusia yang sempurna itu bukan terletak dalam bentuk tubuhnya, bukan terletak dalam harta bendanya, bukan terletak dalam jabatannya. Insan kamil yang hakiki, manusia yang hidup dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim dan dengan akhlakul karimah. Inilah mutiara kehidupan. Inilah Muhammad akhir zaman yang didambakan Rasulullah Muhammad SAW, agar kita mampu mempersembahkan hati yang selamat, qalbun salim dan akhlakul karimah. Amin Allahumma Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sekian lama kita berkumpul bersama. Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah 5 tahun, 7 tahun, ada yang sudah sampai lebih daripada 13 tahun. Sudah lama kita bersama hadir di pengajian, baik mingguan, baik bulanan, baik lapanan. Bahkan di wilayah kita ini termasuk paling padat kegiatannya di dalam keluarga besar At-Tadkir Kaliarin, karena bulanannya, lapanannya bisa beberapa tempat. Saudara rahimakumullah, maka tentunya kita evaluasi kembali, kita ikra binafsi, apa sebetulnya tujuan daripada kita ngaji. Sebetulnya tujuan dari kita ngaji, hadir di majelis taklim adalah betul-betul mewujudkan, menampakkan, membuktikan bahwa kita ini masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keroyo-royo, ngantuk, capek apapun, kita berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan harta dan benda, hadir ke sini dengan bensin dan lain sebagainya. Capek seperti apapun tetap hadir. Ini sebagai bukti kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa dia berjalan di jalanku dengan kesungguhan, maka akan aku bukakan kemudahannya. Ini janji Allah. Barang siapa berjalan kepadaku, aku akan berlari untuk menyambutnya. Barang siapa dia berlari menuju aku akan 100.000 kali lipat berlari untuk menyambutnya. Barang siapa yang istiqomah di jalanku, akan aku bukakan pintu-pintunya. Alhamdulillah. Maka sudahkah kita ini sungguh-sungguh? Itu yang jadi pertanyaannya. Sudahkah selama ini kita bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah? Sudahkah kita menggunakan seluruh upaya, daya upaya, seluruh kekuatan zahir batin untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita gunakan zahir batin kita menuju Allah, ataukah masih setengah? Maka tatkala kita sudah sungguh-sungguh, akan nampak dalam istiqomahnya. Jerikan tulis, tidak peduli hujan, tidak peduli banjir. Banjir sedengkul ditelak, sakulu mundur. Niki tekad lillahi ta'ala. Sudahkah kita bersungguh-sungguh, ya Allah, walaupun aku ini letih sebenarnya, ya Allah, walaupun aku ini ngantuk, ya Allah,
Ya Allah, aku akan hadir ya Allah di Pakem, di majelis taklim at-tadkir Pakem demi Engkau ya Allah. Apapun yang terjadi, rawe-rawe rantas malang-malang putung, aku akan tetap hadir demi Engkau, bukan demi yang lain. Lillahi Rabbil. Maka tatkala angan kita Pak Bu, niat kita, angan kita, tekad kita adalah untuk Allah, demi Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perjalanan kita keluar rumah sampai ke majelis taklim ini dinilai jihad fisabilillah, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan selama perjalanan, apapun resikonya, itu adalah ibadah, dinilai ibadah oleh Allah yang menjadikan Gusti Allah membukakan pintu kemudahan. Tetapi tatkala kita tidak istiqomah, tatkala kita masih setengah-setengah, karep mangkat yo mangkat, rakarep yo wis ora mangkat. Karep mangkat udan gini sidik gak mangkat, orang duit sidik gak mangkat, padahal saya duwe sikil. Yakin Gusti Allah belum membuka pintunya untuk kita, karena dihukumi setengah-setengah. Untuk dunia bersungguh-sungguh, sawah memanggil kita, ladang memanggil kita, pasar memanggil kita, rawe-rawe atas berani kita nekat menerjang hujan, menerjang apapun risikonya, tapi menuju panggilan Allah masih setengah-setengah. Ini bukti keraguan-raguan masih hadir. Sebab apa ragu-ragu? Sebab masih samar tuntunan-tuntunan Rasul dalam jiwanya. Kenapa kok bisa samar? Karena dosa-dosa dan kezaliman masa lalu yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar sabda Rasulullah, gunakan waktumu yang 5 sebelum hadir yang 5, itu benar. Waktu kayamu sebelum miskinmu, waktu longgarmu sebelum sempitmu, waktu mudamu sebelum tuamu, waktu sehatmu sebelum sakitmu, itu benar. Karena kita tidak tahu Pak Bu, minggu depan apa yang terjadi dalam kehidupan, bulan depan apakah kita masih bisa berkumpul seperti ini, tahun depan apakah masih kita bisa berdoa seperti ini. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmat Allah ini pun tidak menyadari, merasa bahwa dia masih bisa ikut lapangan malam ini, tapi ternyata sekian bulan, sekian tahun yang lalu sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak terasa. Maka mumpung masih ada kesempatan, bangkitkan semangat, bangkitkan tekad untuk semata-mata beribadah dan beramal soleh, hadir di majelis taklim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin akan dibukakan jalannya. Apa tanda-tanda orang yang dibukakan jalannya oleh Allah? Yang pertama, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani akan dibukakan kesadaran tentang kesalahan pribadinya. Dia akan menjadi pribadi yang sibuk melihat kesalahannya sendiri. Oh, ternyata aku ini egois. Oh, ternyata aku ini lemah. Oh, ternyata aku ini gampang patah hati, gampang sakit hati, gampang marah, gampang tersinggung. Oh, ternyata aku ini kenapa sulit bergaul? Aku ini pemarah. Oh, ternyata kelemahanku, aku nggak pernah sholat subuh. Oh, ternyata aku itu sering tidur ba'da subuh dan lain sebagainya. Ini yang pertama, dibukakan
diberikan kesadaran untuk melihat penyakitnya sendiri. Alhamdulillah. Ini ciri-ciri orang yang akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hijabnya. Setelah dia itu dibukakan kesadaran, menyaksikan kesalahannya sendiri, maka dia sadar ternyata aku hina, ternyata aku ini lemah, ternyata aku ini banyak salah. Mungkin sak pakem ini yang paling banyak dosa aku, mungkin sak pati ini paling banyak dosa aku. Hadirlah pribadi yang rendah hati, tawadhu, khusyuk, khudu kepada Allah dan juga kepada manusia yang biasanya seringkali meninggikan omongan, tiba-tiba menjadi pribadi yang omongannya ini enak didengar, menyejukkan, mendamaikan. Biasanya kalau ngomong nggak mau, dia itu kalah, selalu mau menang sendiri. Tiba-tiba menjadi pribadi yang mau mendengarkan orang lain. Alhamdulillah. Ada perubahan demi perubahan dengan ruh kesadaran ini, sehingga tanpa sadar dia itu menjadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin khusyuk, semakin patuh kepada Allah. Alhamdulillah. Bagaimana tatkala orang itu patuh kepada Allah, tanpa sadar hatinya dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti radio yang bobrok, radio yang mati, radio yang mungkin cuma ngeses, suaranya kemresek, tiba-tiba bersuara kembali, menjadi penyambung speaker daripada audionya Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau kita sadar, Pak, kita ini sedang berjuang untuk menghidupkan hati kita kembali. Karena ibarat radio itu banyak radio yang kemresek, dia pun urip ning kemresek. Jadi suaranya ngosos kemresek. Nopo belum mampu menyiarkan dengan siaran yang jernih. Ibarat radio pop tidak mampu menyiarkan siarannya dengan jernih. Apa yang tugas kita menyiarkan siaran siapa? Yang kita bertugas menyiarkan adalah menyampaikan siarannya Allah. Balighuani walau ayah, sampaikan siarannya Rasulullah di muka bumi, menjadi agen-agennya Rasulullah, menjadi pejuang-pejuangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menyebarkan kasih dan sayang. Inilah orang yang dibukakan hatinya, dihidupkan kembali nur basirah dalam hatinya, sehingga mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mampu menebarkan kasih sayang di muka bumi, dimanapun dia berada. Yang dipancarkan adalah akhlak Rasul, yang dipancarkan adalah kebenaran, yang dipancarkan adalah kesucian, yang dipancarkan adalah keikhlasan sebagai pintu tangga dia kembali kepada Allah, agar dia tidak menjadi makhluk yang merangkak, tapi mampu terbang kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar tiga itu seperti kemarin yang kita sampaikan di saat Ahad Pon di Taruna, belajar untuk benar, belajar untuk suci, belajar untuk ikhlas. Kalau kita benar, akan hadir kekuatan yang dahsyat dalam patuh kepada Allah. Kalau kita suci, akan hadir keselamatan dunia akhirat. Kalau hati ini ikhlas, Pak Bu, akan hadir kebahagiaan yang hakiki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syaratnya
niatnya ikhlas, hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia itu ada yang terkenal di bumi dan terkenal di langit. Ada manusia yang terkenal di bumi, tidak dikenal di langit. Dan ada manusia yang tidak dikenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Ada manusia yang di bumi tidak dikenal, di langit pun tidak dikenal. Na'udzubillah min. Ada 4 golongan. Siapa golongan manusia yang dikenal di bumi dan dikenal di langit? Di bumi manusia yang lain menyaksikan kesolehannya, menyaksikan kebaikannya, menyaksikan akhlaknya, menyaksikan kasih sayangnya, dan mampu dirasakan oleh masyarakatnya, dan semata-mata itu dipersembahkan sebagai penghambaannya, pengabdiannya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah manusia yang di bumi dikenal oleh khalayak ramai, dan di langit pun dikenal oleh Allah dan para malaikatnya, yaitu contohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia yang di bumi tidak dikenal, tapi di langit sangat terkenal, Pak. Siapa itu? Orang yang di bumi hanya seperti manusia biasa. Mungkin dia petani biasa, pedagang biasa, tetapi dalamnya, batinnya, kuatnya, penghambaannya mampu menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, dia itu hanya manusia biasa seperti yang lain. Tapi yang tidak diketahui oleh manusia yang lain, di saat manusia lain tidur, dia bangun bermunajat mahalul manekes wonten ngarsa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sujud di bumi, tetapi ruhnya mampu terbang ke alam langit dalam kerajaannya Allah. Tasbihnya menggetarkan arsy-Nya Allah, istighfarnya menggetarkan tiang-tiang langitnya Allah. Dia terlalu ikhlas, dia tulus dalam menghambakan diri kepada Allah. Sepertinya di dunia tidak dikenal, dan memang tidak dikenal sebagai manusia yang terkenal, tapi di akhirat dia diistimewakan, di langit dia diistimewakan oleh Allah. Inilah golongan mastur, golongan yang disembunyikan. Ini sebetulnya mutiaranya manusia, tapi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang pertama tadi golongannya masyhur, golongannya para rasul, golongannya seperti yang guru kita, masyhur di bumi, masyhur di langit, terkenal. Yang kedua tadi masyhur di dunia tidak dikenal, tapi di akhirat dia punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah manusia yang ganjil. Di saat tidur, manusia yang tidur dia bangun untuk bermunajat kepada Allah. Di saat manusia lain sibuk mikir dunia, sehingga pikirnya urusan dunia, tetapi dia walaupun dia bekerja, berjibaku, berkecimpung dalam dunia, ternyata angannya selalu terjaga menuju Allah Subhanahu. Ini mutiarane menungso jarmotan kena kini loh, hati-hati. Golongan yang ketiga adalah golongan manusia yang terkenal di bumi, tapi tidak dikenal di langit. Apa? Dia persembahkan sholatnya, amalnya, bangun masjid, sodakohnya, kiprahnya, jasanya hanya untuk dipuji manusia. Tidak ada niat lillahi ta'ala.
dia berikan 1 juta untuk masjid, ganti sanjung menungso, bukan demi Allah tapi demi manusia. Ada yang membangun pesantren, membangun taklim, membangun jalan, membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Tapi semua karyanya hanya demi tetangganya, hanya agar dia kelihatan tetap baik di hadapan tetangganya. Dia sibuk klarifikasi kanan kiri. Dia sibuk untuk menyeting bagaimana orang lain menganggap dia baik, orang lain mengakui keberadaannya, orang lain mengakui dia baik, tapi dia tidak diakui oleh Allah dan para malaikat, sebab tidak lillah. Na'udzubillah min. Ini zaman akhir Pak Bu. Sholat tahajud dipoto, diposting, benti sanjung wong niki mungkin boten tembus langit, kobong nera atmosfer ora sida munggah, sebab demi menungso. Aweh nang masjid yo nggih demi menungso, aweh yatim nggih demi menungso. Gak beda aku lara aweh, kanca bodho aweh, aku tak melu aweh, aku tak melu ngaji, kenapa gak beda karo tonggoku. Aku tak melu ngaji, kenapa ono soto? Niku berarti boten lillahi. Ini harus dirubah Pak Bu, sebab kita akan merugi kalau kita masih bertahan dengan hal yang demikian, tidak sampai kepada Allah. Walaupun itu dibungkus wujud ibadah, tapi tidak direken oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling celaka itu yang nomor 4, di dunia gak terkenal, nong langit nggih boten terkenal. Dia manusia biasa gak dikenal, dia petani biasa gak dikenal, dia pedagang nelayan biasa gak dikenal, tapi ternyata memang tidak dikenal juga di langit, sebab tidak ada karya untuk Allah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana hari ini hidup kembali adalah target yang akan kita lampaui. Sebab kembali kepada Allah syaratnya itu harus warid. Warid itu artinya hidupnya hati. Mau nggak mau hati ini harus hidup. Ibarat radio itu harus jelas siarannya, siaran Allah dan Rasulullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sudahkah kita menyebar kebaikan dalam konteks hablum minas? Sudah berapa orang yang kita tolong? Sudah berapa orang yang kita bungah ke hati ini? Sudah berapa orang yang kita udari masalahnya? Mudari masalah dhewe mboten udar-udar, napa mulai mudari masalahnya kon. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tatkala kita mau menolong orang lain, maka yang di atas, yang di langit akan menolong kita. Tatkala kita mau melegakan perasaan orang lain, maka yang di atas akan melegakan perasaan kita. Ini hukum karma, hukum semesta. Jadi hidup ini untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Orang lain mempunyai hisabnya sendiri-sendiri. Kita semua yang ada di sini itu punya tanggung jawab masing-masing, seperti di saat lahir kita sendiri. Lahir prajan piyambakan, mboten koncone, kembali kepada Allah pun akan sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tidak ada iri dengki di antara manusia, sebab manusia akan mengalami hisabnya masing-masing. Yang menerima banyak, hisabnya banyak; yang menerima sedikit, hisabnya sedikit. Tidak membanding-bandingkan nikmatnya dengan orang lain, cukup bersyukur dengan nikmat yang kita terima. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka hati ini akan lapang Pak Bu,
Hati ini akan bahagia setiap saat dan detik bahagia. Karena apa? Bahagia sudah menjadi hambanya Allah, bahagia sudah mengabdi kepada Allah, berbahagia bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan hidup ini seperti sabda Rasul, orang hidup itu menunggu sholat. Kita sholat subuh, menunggu sholat zuhur di sambi teng Sanggeman, teng Tegal, di sawah, di pasar. Zuhur sampai asar kita gunakan kegiatan apa? Asar menunggu maghrib, maghrib menunggu isya, isya kita menunggu subuh karena waktunya panjang dari isya sampai subuh kita gunakan untuk istirahat. Alhamdulillah. Manusia yang beruntung itu adalah manusia yang bergabung dalam frekuensi menghadap kepada Allah. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Manusia yang selalu menghadapkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia sholat subuh rindu ingin sholat zuhur, di saat sholat zuhur rindu untuk asar, di saat asar rindu untuk maghrib, di saat melakukan sholat maghrib rindu untuk isya, di saat isya rindu sholat subuh. Sehingga datangnya waktu sholat, waktu adzan menandakan ini sudah hadir waktu sholat, itu yang kita nanti-nanti mendengarkan adzan akan bersyukur. Alhamdulillah. Boten gruntel loh, kok asar cepet menulis maghrib, lagi nonton sinetron malah maghrib ya. Niki naudzubillah min, harusnya mendengar adzan alhamdulillah, alhamdulillah. Secara syariat diajarkan Rasul, di saat ada adzan kita menirukan apa? Menurunkan adzan sesuai lafadznya, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini kita menirukan la haula wala quwata illa billahil, agar terhubung kita dengan panggilan Allah. Maka orang-orang yang mendengarkan adzan leha-leha, ini hati-hati, kita mendengarkan adzan turunan, betul turunan, tidur-tiduran, mendengarkan adzan tapi dengan tiduran. Dan maka dia akan mendapatkan hukum karmanya Allah di saat meninggal. Jasadnya menjadi berat, fisiknya jasad digotong itu rabun. Secara hikmah dia akan berat dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu. Maka paling enggak dunguan dan Pak Bu sedo turunan cepet-cepet linggih. Duduk mawon linggih dungoki. Ampun turunan es 12 melangkar ampun linggih. Napa agar tersambung panggilan Allah dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Subhanallah yang terakhir firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah pribadimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Ini tentang tanggung jawab. Dalam keluarga ada kepala keluarga. Seorang bapak bertanggung jawab membawa keluarganya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada ikhtiar, Pak. Jiwa kita tawakal, bersandar kepada Allah, sebab inna hudahudallah, sesungguhnya hidayah atau petunjuk itu milik Allah Subhanahu. Tapi paling enggak ada ikhtiar kita. Apa ikhtiarnya? Ajak istri dan anaknya untuk ngaji di majelis taklim. Ini bapak-bapak, dari turun Pak, doakan. Menurut doakan dari turun puasa
diposoni dino nyetune istri agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak ngaji, anak-anaknya diajak ngaji, dereng purun didoakan sholat zikir kitmir terakhir kholwat diposoni, yakin akan dibukakan hidayah. Sebab apa? Kesungguhan kita dilihat Allah. Cuma di Fatihah itu pisan bidu terus wis ditinggal, diajak ayo lendo ngaji. Bapak wis mangkat sasingal dijak boleh, ayo wendo ini wis gak ngaji, ayo melu ngaji. Alhamdulillah. Ini apa? Sebab kita sedang mencetak generasi-generasi yang betul-betul menyambungkan perjuangannya Rasul. Kita ajak anak kita ke pengajian, ke majelis taklim, kita ajak istri kita ke masjid taklim, kita ajak mbok de, pak de, bule, saudara, tetangga, kakak, adik kita diajak untuk ngaji sebagai wujud kasih sayang kita kepada mereka. Alhamdulillah. Ojo ngaji dewi, swarga ojo dipek dewi, nah saya. Ridho Allah jangan digapai sendiri, keluarga dilibatkan, ada tetangga dilibatkan, ada saudara-saudara dilibatkan. Apa? Libatkan dalam hidayah. Maka jujur, pernahkah kita peduli kepada tetangga kanan kiri kita? Pernahkah kita berdoa, ya Allah, sambungkan kabel-kabel orang yang beriman di daerahku, di dusunku ini, di RT-ku ini, ya Allah. Jangan menutup hidayah untuk orang lain. Diajak. Kalau perlu kita punya modal, ayo tak santer ke melu ngaji bareng aku. Amin Allahumma amin. Ayo tak bonceng ke gak usah modal bensin, gratis, sing penting kowe mangkat. Nah perlu tak sanone 100.000 anggar pendalapan. Alhamdulillah. Tak sanoni kok. Sesuk aku kerja, sesuk tak ganti, sesuk gajimu 75, ini tak kayak 100. Alhamdulillah. Seluruh yang dimuliakan Allah. Ini wujud amal soleh. Tapi juga bukan seperti orang-orang lain yang mengajak untuk ngaji. Harus didoakan dulu. Jangan didatangi rumahnya terus tiba-tiba ngaji. Jangan. Seperti jauhlah, jangan ngumpuli dicedai, ayo dono masjid ya tapi ekstrim. Harus didoakan dulu. Tiba-tiba curhat ke kita, aku di masalah, aku lagi sakit, aku lagi ini dan itu. Inilah peluang doa-doa sampai dijabah Allah, peluang mengajak mereka untuk ke majelis taklim. Ojo kuwalik Pak, kuwalik Bu. Yo aku pengen ngaji gak sah roso ngaji ini ngaji itu malah wale-wale nah untuk dilamin aku ngaji 20 tahun di jekir wale suke-suke rumangsanya pesu ngaji adalah menata hati dan kehidupan kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Bondoni tambah yolillah, bondoni ajib yolillah, bondoni kurang yolillahi rabbil. Demi engkau ya Allah, malam ini aku hadir di Pakem di majelis taklim at-tadkir kalian Pakem, bukan karena apapun, satu demi engkau, demi ridhomu ya Allah. Inilah yang akan menembus langitnya Allah Subhanahu. Jangan menjadi lalai Pak Bu. Apa lalai? Kita lalai tidak mengajak istri anak kita ngaji, tiba-tiba kita meninggal, istri dan anak nggak kenal ngaji. Kita akan menangis di alam kuburnya. Ya Allah, hidupkan aku sekali lagi ya Allah, akan aku ajak istri dan anak-anakku untuk kembali kepadamu.
akan menangis di alam kubur, sebab di waktu urip gak peduli ngajak pribadine, gak peduli ngajak keluargane menuju Allah Subhanahu. Dan tatkala kita mau mengajak, mendampingi seseorang untuk kembali kepada Allah, lantaran jembatane ki awake dhewe, sebab omongane awake dhewe jembatan hidayah. Yo ayo melu aku ngaji, ayo melu aku nang pakem majelis taklim pakem. Kok dia manut, alhamdulillah nuruti, kemudian menjadikan dia berubah menjadi ngaji, maka satu orang yang kita bawa untuk kembali Allah, kembali kepada Allah, ini lebih mulia daripada kita membangun 1000 masjid. Niku sing ngendika Rasul, satu orang, satu manusia berhasil kita ajak untuk menjadi baik, untuk mengenal Allah, untuk berzikir kepada Allah. Ini pahalanya lebih besar daripada pahala orang yang membangun 1000 masjid. Sebab 1000 masjid itu dapat pahala kalau ada orang sholat di situ. Sedangkan manusia yang diajak menjadi benar, ini akan betul-betul memancar kepada pribadinya, kepada istrinya, anaknya, dipancarkan menjadi amal jariah, menjadi betul-betul nyambung terus menerus sampai keturunannya 7 turunanipun. Alhamdulillah. Ini yang terkadang kita tidak menyadari, sehingga ada tetangga yang ingin gabung, seakan kita persulit, seakan tidak kita gandeng, seakan hidayah ini dipakai sendiri. Allah bukakan hidayah untuk orang lain lewat kita, tapi kita acuh tak acuh. Na'udzubillah min nong taklim ki rasane adem ya. Dijawab, alah biasa, aku suwe biasa, yo panas ya. Niki namanya boten jihad fisabilillah, boten dari perjuangan Rasulullah, mempersulit hidayah tetangga, mempersulit hidayah orang lain. Na'udzubillah min. Ajaklah sebanyak-banyaknya keluarga kita untuk ngaji, Pak. Mulai kita program dan rasakan sendiri, tidak usah saya terangkan, rasakan sendiri perubahan dalam pribadi kita yang mengajak orang lain untuk ibadah, maka akan ditingkatkan power batin kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang kita ngajak ngaji, ditingkatkan powernya. 2 orang ditingkatkan kembali powernya. 100 orang akan meningkat power yang dahsyat dalam jiwanya. Alhamdulillah. Semoga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bagian dari perjuangan, Pak Bu. Kita hidup ini sebentar, sekejap, nantinya kita akan mati. Dan sesungguhnya finish dari kehidupan ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Neraka yang diceritakan dalam Al-Quran, neraka yang disabdakan Rasulullah, itu adalah buah karma yang belum selesai ditebus waktu dia hidup di dunia. Dalam hidup dunia dia punya karma buruk yang banyak, istighfarnya belum sungguh-sungguh, sehingga waktunya datang dia mati masih membawa dosa. Dosa inilah yang akan menciptakan efek neraka dalam dirinya. Lalu surga itu apa, Pak? Surga itu adalah keberkahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul
pahala ini kita bawa kembali kepada Allah, sehingga di dunia sudah dirasakan. Orang-orang yang akan masuk surga nong dunyone niku pun ngrasakake kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, sehingga itu berlanjut setelah dia meninggal. Dia masih mampu lebih tenang dan lebih damai dan mampu kembali kepada Allah Subhanahu. Agar dosa-dosa karma masa lalu ini tidak menjadikan batu sandungan di masa depan. Masa depan itu ya besok, masa depan itu ya seminggu malih, masa depan ya 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu, 1 abad. Masa depan itu adalah akhirat. Ini namanya masa depan. Maka leburlah dosa-dosa karma keburukan masa lalu dengan hadir di majelis taklim, wayahe turu melek, rasane dingklecut, rasane koyok nugel-nugel nong balung sumsum, rasane capek, penderitaan, derita, keprihatinan dalam ibadah, dalam ngaji, dalam berjuang. Inilah yang akan menebus dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Hisab paling ringan ngendikane guru kula jenengan sami Bapak Kiai Joko Resa. Hisab sing paling ringan niku hisabe wong berjuang. Orang yang ngaji di majelis taklim ini paling ringan. Ini paling ringan. Ada saudara kita dari Madu Batur, mungkin ada yang sudah kenal. Dia seorang preman yang ahli molimo, kemudian bertobat. Dan beliau Bapak Kiai Joko Resa mengisahkan 40 hari di sini, maka dosa-dosamu akan diampuni Allah. Baru dapat 2 minggu ora kuat, akhirnya melayu mboten pamit. Dadi tekone niku pamit, melayu nih ora pamit. Beliau ngaji saat niku cerita bahwa hisab yang paling ringan kuwi melu lungguh ndongakno wiridan bareng, nahan dikerjot, nahan ngantuk, itu pelebur dosa. Kowe melu mikir berjuang, melu teko ngaji, melu mikir tentang melu nyapu, melu gerak karpet, melu tenggene alam perjuangan Rasul, itu hisabnya paling ringan. Itu pelebur dosa yang dahsyat. Cara wong nyuci itu baik cleaning ketika ini. Seperti saudara kita yang belum sampai 40 hari sudah lari gak pamit. Dia sudah bertobat tapi gak kuat nebus dosa nong kaliaren 40 dino, dia akan menebusnya di luar. Alhamdulillah, di saat guru kita sudah berpulang ke rahmatullah, kami ngaji di Jakarta, ketemu dengan beliau. Wis kursi rodanan, sukune patah dua-duanya, mripate ilang siji disangkur kali mungsuhe, rebutan cewek, naudzubillah min. Dan dia menjadi pribadi yang santun, pribadi yang taat, tapi tebusannya niku sikile potel loro, mripate ilang siji, upama ditebus nang kalian namung 40 di lebih ringan. Cara nyuci niku kalih bayi dinten alam perjuangan niku, neteske keringet, neteske bondo dunya, neteske tenaga, mengorbankan tenaga untuk perjuangan. Itu besar sekali hikmah dan barokahnya. Kaya dene nebus dosa niku luwih gampang. Cara wong nyuci mergo nganggo baik lebih cepat resik, tapi dicuci di luar maka rahasia ilahi yang terjadi, kejadian yang betul-betul pahit. Naudzubillah min dzalik. Maka tebuslah dosa kita dengan berjuang. Ngendikane Rasul, orang yang berjuang itu itkum minan nar. Nopo terbebas dari api neraka. Nopo karepe sebab hisabnya, karmanya sudah selesai dengan keprihatinannya dalam mikir berjuang.
berjuang. Keterlibatannya dalam perjuangan itu membuahkan barokah. Namine nur syafa'ah, nur hidayah, nur maghfirah, nur hikmah, nur ma'unah sesuai kebutuhan. Menawi kathah dosa-dosa panjenengan sami berkah Allah diwujudke nur maghfirah, cahaya ampunan. Menawi kesulitan dalam kembali kepada Allah, cahaya Allah diwujudkan nur syafa'ah, nur hidayah, cahaya petunjuk. Alhamdulillah. Menurut kita hidup dalam keterancaman, maka akan dibukakan namanya cahaya keselamatan. Di saat kita sulit dibukakan cahaya pertolongan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nur Allah niku kados listrik setrum tinggi lampu nggih padang, tinggi kipas nggih muni, tinggi mesin cuci nggih saged, tinggi kulkas nggih saged, nggih setrika nggih saged, nggih AC nggih saged sesuai kebutuhan. Itulah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita lanjutkan dengan istighosah. Monggo sing batal wudhu sambil menunggu saudara-saudara kita yang wudhu, kita istighosah lalu kita sholat. Monggo yang batal dipersilakan.